Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini perkenalkan, saya Taufik Hairudin, mahasiswa Universitas Islam Nusantara dengan NIM 41033300221121 beserta teman-teman saya Alfian Jarkasi 41033300221005, Bagus Dwi 41033300221157, Muhammad Adrian 41033300221114, Anita 41033300221097, Gilang Pratama 41033300221073 beserta Rizky Septriansa 41033300221115 akan membahas materi hukum internasional yang berkaitan dengan pengungsi. Materi ini sangatlah penting dalam hal mata kuliah hukum internasional. Isu-isu pengungsi selalu saja menjadi sorotan dan banyak sekali aturan-aturan di dalam hukum internasional ini. Kemudian yang banyak dibahas dan sangat penting kita bahas di dalam mata kuliah hukum internasional. Sebab-sebab pengungsi, refugee. Sebab pertama, perpindahan itu terpaksa dilakukan karena adanya bencana alam seperti tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Dan kita ketahui semua negara tidak mungkin bebas dari bencana alam. Dikarenakan bencana alam ini menyebabkan perpindahan orang wilayah ke wilayah lainnya. Perpindahan orang di dalam negara saja akan tetapi menyebabkan perpindahan pengungsi ke luar negara. Sebab kedua, ulah tangan manusia. Mungkin bisa jadi kebijakan selalu suatu pemerintahan yang menimbulkan kesewenang-wenangan menyebabkan perpindahan orang ke suatu wilayah negara ke wilayah negara lainnya. Sehingga orang tersebut ingin menyelamatkan diri, mencari perlindungan dan mencari negara yang aman sehingga hak-hak dasar mereka terpenuhi. Dasar hukum yang mengatur terkait dengan para pengungsi, refugee dalam hukum internasional adalah Konvensi Jenewa 1951. Dasar hukum dan jenis pengungsi tersebut dibagi dua. Satu, internal displaced person, pengungsi internal. Kedua, refugee, pengungsi lintas batas. Kita bahas satu persatu. Pengungsi internal, orang-orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka tinggal terdahulu dalam rangka menghindari konflik bersenjata, situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam atau bencana akibat ulah manusia dan yang tidak melintas perbatasan negara yang diakui secara internasional. Kita bahas pengungsi lintas batas, refugee. Seorang yang oleh karena rasa takut yang wajar akan kemungkinan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial tertentu atau pandangan politik tidak berkendak di dalam perlindungan negeri tersebut. Jenis-jenis fungsi internal kita bahas satu persatu lagi. Contoh, Kabupaten Cianjur.
pengungsi internal, terjadinya bencana alam dan longsor pada waktu itu yang 3 terdampak, 3 kecamatan, Pacet, Cugenang, dan Cianjur Kota. Yang lebih parah, Kecamatan Cugenang. Sehingga orang atau penduduk wilayah Cugenang berpindah ke Kecamatan Jamali, Cuikawo yang ada sekitarnya di Kabupaten Cianjur. Contoh yang kedua, penduduk Enduga, Provinsi Papua, harus menghindar dari kelompok bersenjata KKB, separatis, dan meninggalkan wilayah Enduga ke wilayah lainnya yang ada di Papua. Sehingga pengungsi internal berpindah ke wilayah lainnya di dalam negara tersebut. Contoh pengungsi lintas batas refugi, contoh pertama, masyarakat Rohingya, Myanmar. Mereka merasa terdiskriminasi secara hak asasi manusia, sehingga mereka mencari perlindungan ke negara tetangganya atau tetangga lainnya, seperti ke Bangladesh, ke Indonesia pun nyampe masyarakat Rohingya. Contoh yang kedua, juara karate internasional asal dari Afghanistan, namanya Nina Ashadi, yang sampai saat sekarang ini dia tinggal di Indonesia, bertempat di Cisarua, Bogor. Sehingga sangat cocok mereka disebut pengungsi lintas batas refugi. Mereka lari keluar dari negaranya untuk mencari perlindungan dan keamanan diri. Dari 2 definisi tersebut disimpulkan bahwa perbedaan utama pengungsi internasional dan pengungsi lintas batas refugi adalah skup wilayah perpindahan para pengungsi. Jadi yang disebut pengungsi internal, perpindahan wilayah ke wilayah di dalam negaranya tersebut. Pengungsi lintas batas, perpindahan negara keluar negaranya, perbatasan internasional. Alhamdulillah, demikian penjelasan saya yang berkaitan dengan hukum internasional tentang pengungsi. Saya berharap materi ini memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimana mekanisme perlindungan menurut hukum internasional terhadap para pengungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe YouTube edukasi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.